Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya dan teman-teman ingin membagi settingan mikrotik agar yang pertama itu kita bisa menghubungkan semua perangkat ke internet. Yang kedua, kita mengaktifkan fitur hotspot pada mikrotiknya. Dan juga yang ketiga, pembuatan voucher WiFi pada mikrotik menggunakan Mihmon. Oke, sebelum kita mulai men-setting mikrotiknya, alat dan bahan juga harus kita siapkan seperti kabel jaringan, mikrotik, Winbox, dan Mihmon. Nah, ini contoh perangkat mikrotiknya ya. Pada ETH1 kita hubungkan kabel jaringan dari modem ke ETH1. Lalu pada ETH2 kita hubungkan ke PC untuk konfigurasi, ataupun nanti setelah konfigurasi bisa jadi jaringan lokal area network. Nah, dan topologi yang akan kita gunakan seperti ini. Ini modem atau ISP, bisa juga disebut dengan internet. Kita hubungkan ke ETH1. Lalu pada ETH2 kita hubungkan ke klien. Nah, berhubung mikrotik ini mempunyai perangkat wireless di dalamnya, kita menggunakan WLAN untuk mengaktifkan fitur hotspot. Oke, langkah selanjutnya setelah semua perangkat terhubung, kita buka Winbox untuk konfigurasi si mikrotiknya. Nah, pada tampilan ini kita cukup klik netboard untuk mendeteksi si mikrotiknya. Apabila ini belum ada, kita refresh saja. Nah, pada bagian ini kita klik. Untuk user loginnya kita menggunakan admin yang defaultnya, dan passwordnya kosongin saja. Kita connect. Pada langkah pertama kita mengganti nama interface agar tidak bingung. Ini ada header 1, 4, WLAN. Yang pertama kita ganti di header 1. Yang satu karena dia terhubung ke modem atau internet, kita namakan saja internet. Oke. Pada header 2 kita klik 2 kali. Di sini karena dia ke jaringan lokal, kita ganti nama dengan LAN. Nah, karena kita ingin mengaktifkan fitur hotspot, kita aktifkan WLAN-nya. Klik dulu WLAN, dan ini untuk enable, lalu diklik 2 kali. Kita ganti nama WLAN-nya. Misalkan di sini menjadi hotspot. Apply. Lalu pada bagian wireless, di modenya untuk AP bridge, karena kita ingin membagi jaringan internet. Lalu bandnya kita menggunakan BGN agar perangkat lama dan baru juga bisa terkoneksi. Dan frekuensinya kita ganti dengan 2462, ataupun bisa di sini ada pilihan 2462. Nah, di SSD ini adalah nama WiFi kita. Di sini saya menggunakan namanya warung WiFi. Apply, oke. Setelah mengganti nama pada setiap interface, kita akan mengganti atau menambahkan IP. Pada ETH1 kita menambahkan secara DHCP dengan cara ini
klik IP, lalu DHCP client. Di sini kita tambahkan dahulu untuk ETH1 tuh kita sudah beri nama internet, klik saja internet, apply, oke. Dan kita cek di address. Nah, udah ada simbol D dan itu berarti sudah mendapatkan IP secara otomatis ataupun DHCP. Kita cek koneksi ke Google dengan new terminal. Saya ulangi lagi, new terminal, klik di sini, kita coba ping google.com. Ya, sudah reply dan ini sudah terhubung. Selanjutnya, karena ini baru ETH1, yang kita butuhkan tadi adalah ETH2 dan juga WLAN. Jadi kita tambahkan dahulu di sini di IP address. Saya ulangi lagi, IP address, klik tambah. Nah, di sini kita sesuaikan dengan topologi yang kita bikin tadi. Di sini pada LAN 2 yang ini ya. Di sini pada LAN 2 ada IP 192.168.1.0/prefix 24. 192.168.1.1 prefix 24. Ya, di sini 1 karena ini gateway-nya. Lalu interface-nya kita pilih 2 LAN. Apply. Oke, kita tambahkan lagi untuk WLAN-nya. Untuk WLAN-nya di sini kita menggunakan 10.10.10.0 prefix 24. Oke, berarti 10.10.10 gateway prefix 24. Kita pilih interface-nya pada hotspot. Apply. Oke. Selanjutnya, pada langkah selanjutnya kita akan membuat DHCP server pada dua interface ini dengan cara IP DHCP server. Nah, pada bagian ini kita klik DHCP setup, lalu 2 pada TH2 ya, next. Di sini akan otomatis terisi, next. Di sini juga sama, next. Nah, pada bagian ini misalkan saya bikin 10. Jadi untuk IP 10 sampai dengan 254 itu akan secara otomatis terisi ataupun secara DHCP apabila ada perangkat yang terhubung kepada jaringan ini. Nah, 9 sampai dengan 2 itu akan kita tambahkan secara statik ataupun secara manual. Oke, ini next. DNS servernya kita tambahkan. Oke, untuk menambahkan ke bawah DNS-nya Google 8888. Oke, next. Ini next aja. Oke, sudah terbuat. Satu lagi untuk si hotspotnya ya. Kita tambahkan hotspot. Ini next. Lanjut lagi next. Ini sama saja. Next, gateway-nya. Oke, agak loading. Nah, karena tadi kita ganti IP untuk ETH2 ya. ETH2 kan tadi terhubung ke PC kita. Nah, karena kita secara DHCP, maka dari itu jaringannya langsung terputus dan IP kita terganti secara DHCP. Ini belum ke hotspot. Oke, ini next. Lanjut lagi next. Ini sama saja next. Ini kita bikin tadi 10. Jadi 9 sampai dengan 2 itu adalah IP manual ataupun IP statik. Oke, ini next. Ini kita tambahkan dulu DNS Google 8888. Oke, next.
finish. Kita akan masuk ke settingan IP firewall dan IP hotspot. Pertama kita akan pergi ke IP, lalu firewall, ke bagian NAT, lalu tambahkan. Akan ada icon seperti ini. Chainnya kita pilih RSC NAT saja. Kemudian out interface-nya kita pilih internet. Lalu ke bagian action. Actionnya kita pilih masquerade. Lalu apply, kemudian oke. Berhasil. Kemudian kita akan setting hotspotnya ke bagian IP, lalu hotspot. Kemudian hotspot setup, hotspot interface-nya kita pilih hotspot, lalu next saja. Ini kita ambil 10. Next. DNS servernya kita pilih DNS Google ya, 888. Next. DNS name-nya kita pilih warung wifi sesuai project yang kita kerjakan sekarang. Next. Name lokalnya kita pilih admin dan passwordnya SA saja biar mudah. Next. Oke, berhasil. Setelah proses konfigurasi di Mikrotik selesai, langkah selanjutnya kita config Micmon. Oke, pertama-tama kita download Micmonnya dulu. Setelah itu kita masuk ke klik Micmon v3. Setelah itu scroll ke bawah dan download aja. Lalu pencet lagi dan download Micmon v3-nya. Lalu tekan OK. Tunggu hingga selesai dan open folder. Setelah itu kita ekstrak dulu ya, karena filenya masih berbentuk zip. Kita ekstrak dulu dan tunggu. Setelah itu buka Micmon server lalu install saja. Kita start lalu tunggu. Setelah itu open Micmon dan di sini masukkan username-nya dan masih Micmon ya, dan masukkan juga passwordnya 1234 lalu login. Habis itu kita ganti aja username-nya menjadi admin dan passwordnya juga kita ganti ya. Setelah itu save, lalu add router, lalu masukkan session name yaitu hotspot, dan masukkan juga IP Mikrotiknya yaitu yang di WLAN ini. Masukin 10.10.10.1, lalu username-nya yaitu admin dan passwordnya sama kayak tadi. Lalu kita masuk Winbox lagi. Setelah itu klik connect, lalu kita masuk ke hotspot, ke user profil, masuk ke user, klik yang admin ini, lalu samakan aja. Oke. Hotspot name kita masukin aja warung wifi dan DNS nya warung wifi.co.id.
lalu klik save, lalu kita pin. Kalau oke, kita tunggu aja, lalu connect, terus sampai terhubung dan selesai. Kita akan ke hotspot, kita lalu unsur profile, add profile, lalu kita buat nama yang pakai 1 jam, dan kita akan membuat 2 paketan dengan 1 bulan. Jangan lupa untuk upload downloadnya kita ganti ke 512K, lalu kita remove validity itu adalah 1 jam. 1 jam dalam bahasa Inggris itu host, kita tulis saja H, lalu kita masukkan 1.000 rupiah untuk membayar voucher tersebut. Lalu kita save, dan kita akan membuat 1 profile lagi. Kita kasih nama paket 1 bulan, lalu kita ganti upload downloadnya ke 1 M per 1 M. Lalu kita modenya jangan lupa ganti ke remove. Nah, itu ganti dengan 1 bulan, kita isi dengan 31 day. Lalu kita masukkan 10.000. Lalu kita save, kita akan masuk ke user generate, lalu kita QT nya kita ganti pakai yang 20 aja. Username modenya kita username sama dengan password, lalu kita ganti like nya ke 4. Untuk karakter kita ganti ke random 1 2 3 4. Lalu kita profilnya jangan lupa kita ke 1 jam untuk pembuatan voucher. Lalu kita generate, kita masuk ke user list, comment. Nah, kita ganti terlebih dahulu. Nah, kita pembuatan voucher. Nah, sudah kita membuat voucher. Lalu kita akan memasukkan si yang kita tadi edit itu bisa digunakan apa tidak voucher tersebut. Lalu kita IP terlebih dahulu, hotspot, login, dan kita memasukkan voucher nya. Dan username password tadi udah, username sama dengan password jadi sama aja, connect. Nah,
jaringan sudah bisa digunakan. Stay user profile untuk melihat listnya apakah profil kita ada atau tidak. Nah, ada dengan kecepatan 12. Lalu kita akan speed test, jalankan kecepatan, lalu kita cek terlebih dahulu. Nah, kecepatan 0,39 sama dengan 512. Lalu ke dashboard dan selesai.